إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده على تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ويقول صلى الله عليه وسلم لا يحل لثلاثة نفر بفلاة من الأرض إلا أن يؤمروا أحدهم عليهم أو كما قاله صلى الله عليه وسلم. Hadratul mukarramin jamaah salat Jumat hamba Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan, meridhai dan memberkahi kita semua. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmatnya, taufik dan hidayahnya pada siang yang penuh berkah ini. Kembali kita semua Allah mudahkan untuk bersama-sama memenuhi panggilannya, bersama-sama bertaqarrub kepadanya oleh ibadah Jumat. Marilah kita berdoa kiranya niat kita, langkah kita, hadir kita di dalam taqarrub ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya. Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal saleh kita. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di antara faktor penting yang menjadi penyebab hadirnya ketenangan, ketentraman, kedamaian, banyak amar ma'ruf nahi munkar adalah hadirnya sosok seorang pemimpin. Pemimpin yang baik, yang cakap, yang adil, yang soleh, yang dicintai oleh rakyat dan mencintai rakyatnya. Itu sangat ideal sekali. Sebaliknya akan susah hadirnya ketenangan, ketentraman, keadilan manakala hadir di tengah-tengah kita pemimpin yang tidak cakap, apalagi sampai pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak adil dan seterusnya. Sehingga begitulah Islam memandang pentingnya pemimpin yang baik. Sampai di dalam hadis ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada hamba-hambanya yang khusus, yang berprestasi dari 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebutkan yang pertama adalah imamun adil. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan di saat yang lain gak ada pernaungan. Allah sebutkan nomor 1 imamun adil, yaitu seorang pemimpin yang adil. Sehingga begitu ditekankannya hadirnya seorang pemimpin, dan setelah hadir pemimpin yang baik ini, wajibnya kita untuk taat kepadanya. Makanya kata Allah SWT dalam surat An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum.
Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan taat kepada ulil amri. Ketika Allah menyuruh kita taat kepada Allah dan Rasul, itu diawali dengan kata-kata ati'u yang menunjukkan kemutlakannya. Jadi taat kepada Allah dan Rasul itu sifatnya pasti. Karena apa yang Allah perintahkan, Rasul perintahkan, pasti itu benar dan baik. Tetapi ketika Allah perintahkan taat kepada ulil amri, Allah enggak awali dengan wa ati'u, tapi langsung wa ulil amri. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amri ini sifatnya nisbi. Kita yang harus mengupayakan. Ketika seorang pemimpin ini memang adil, benar, perintahnya, aturannya sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, wajib kita taati. Tetapi ketika si pemimpin ini aturannya, perintahnya bertentangan dengan Allah dan Rasul, tidak wajib. Makanya Rasulullah mengatakan la ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk dengan maksiat kepada Khaliq. Sehingga pahamlah kita betapa Islam memandang begitu penting hadirnya seorang pemimpin. Tapi tentu saja menyertakan peran kita. Makanya ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Di sini tidak diawali dengan ati'u. Ini menunjukkan harus ada upaya kita. Kita lah yang menghadirkan, mengupayakan, memilih seorang pemimpin yang kira-kira nanti harus kita taati karena aturannya, instruksinya itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Makanya pentingnya kita menghadirkan, mengupayakan dengan ijtihad kita yang kita bisa upayakan menghadirkan yang lebih baik. Kalau dua-duanya baik, yang lebih baik. Kalau dua-duanya kurang baik, ya yang kurang baiknya sedikit. Intinya bahwa begitulah Islam ternyata begitu sempurna. Sarana apa saja yang bisa membawa kebaikan itu masuk, dan itu bagian dari syariatnya. Makanya ada hadis Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Abu Daud, kata Rasulullah SAW, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Kata beliau ketika hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Abu Daud, kata Rasulullah SAW, ketika ada 3 orang melakukan satu safar, 3 orang dalam safar, ingat hanya 3 orang dan waktunya sementara. Kata Rasulullah SAW, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Kalau ada 3 orang melakukan safar, maka salah satu harus ditunjuk siapa yang jadi amir safarnya, jadi pemimpin. Kalau hadis lain riwayat Ahmad dari Ibnu Umar, kata Rasulullah SAW, "La yahillu li thalathati nafarin bi falatin minal ardi." Tidak boleh ada 3 orang ditinggal di suatu belahan bumi, illa an yu'ammiru ahadahum alaihim, kecuali dari 3 orang itu harus ditunjuk siapa yang jadi pemimpin. Jadi kita dengan paham hadis ini atau dengan memahami hadis ini jelas sekali bahwa Islam menganggap begitu pentingnya hadirnya seorang pemimpin. Jadi kalau selama ini kita seolah-olah diajarkan itu kalau urusan pemimpin, urusan ini nggak usah ikut-ikut umat Islam, itu jelas sangat bertentangan. Urusan 3 orang di satu bumi, belahan bumi manapun atau sekadar lagi safar pun harus ditunjuk pemimpin. Jadi kenapa? Karena pemimpin ini betul menentukan baik buruknya rakyatnya. Baik buruk rakyat tergantung. Makanya para ulama mendefinisikan pemimpin ini banyak ya pengertian-pengertian. Tapi di antara pengertian yang umum di masyarakat itu ya seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mengarahkan, mengerahkan, mengajak untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Man lahu qudratun ala tahrikin nas nahwal ahdaf. Seorang yang punya kapasitas untuk mengajak ya,
mengarahkan orang-orang lain, rakyatnya kepada kebaikan. Yaitu tujuannya apa? Tujuan para ulama menyebutkan tujuan kepemimpinan minimal ada 5. 1, terwujudnya keamanan, terus ketentraman, kesejahteraan, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian persatuan. Dan itu semua dipingkir di dalam tugas utama pemimpin. Dikatakan apa? Khirasatud din wa siyasatid dunya. Itu disebutkan dalam pengertian para ahli. Jadi di antara tugas utama seorang pemimpin apa? Khirasatud din, menjaga agama, wa siyasatud dunya, ngatur dunia. Jadi kalau dalam perspektif orang yang sekuler itu bertentangan banget. Kalau Islam mengajarkan bahwa pemimpin itu hadirnya tak untuk menjaga agama dan ngatur masyarakat. Tapi kata mereka nggak usah bawa agama kalau bicara pemimpin itu, kan bertentangan sekali. Justru kita harusnya hadirnya pemimpin itu bagaimana? Makanya kriteria memilih pemimpin pun yang faktor paling penting juga ya agama. Kalau kita di negara yang mayoritas Muslim, gak ada alasan kita memilih non Muslim. Ya, kecuali kalau kita tinggal di mana, di Amerika atau di mana yang mayoritas non Muslim, ya kita terpaksa milih yang paling minim ya, resistennya atau yang keperpihakannya kepada umat Islam paling lumayan. Tapi kalau kita di Indonesia umat Muslim sampai mau 200 juta, masa kita masih juga dari 200 itu kita nggak pilih itu? Ya wajib lah itu. Makanya perdebatan tentang Al-Maidah 51 atau Ali Imran 28 tentang la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin, atau dalam Al-Maidah 51 ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ya karena memang penting. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa umat Islam ini, kata beliau, la tatimmu maslahatul muslimin illa bil ijtima'. Bahwa umat Islam ini enggak akan bisa terlaksana ya kebaikan-kebaikannya kecuali berkumpul. Dan berkumpul itu tentu di bawah komando seorang pemimpin ya. Ketika hadir pemimpin yang umpamanya tidak bertentangan dengan apa program-program umat Islam, ya tentu tidak akan menjadi masalah. Makanya para ulama pun, Ibnu Khaldun mengatakan apa? Karena tansibul imam wajiban syar'iyan ma'luman 'inda sahabat. Kata beliau bahwa memilih seorang pemimpin itu kewajiban yang sudah syar'i, sudah diketahui sejak zaman dulu para sahabat paham. Contohnya apa? Ketika wafatnya baginda SAW, kenapa sampai berhari-hari tidak segera diselenggarakan itu? Mungkin kalau nggak paham tentang hadis ini, ya udah segera aja di jenazah baginda diselenggarakan, nanti setelah itu baru siapa yang dipilih. Tidak. Jadi beliau menyelesaikan dulu, maka terpilihlah Abu Bakar. Alasan kepilihannya Abu Bakar pun sangat logis ketika orang berpikir siapa orang yang paling tepat menggantikan beliau. Ternyata Khalifah Umar, sahabat Umar waktu itu belum menjadi khalifah. Ingat, ketika baginda sakit, maka orang yang menggantikan jadi imam sholat itu adalah Abu Bakar. Maka beliau menyimpulkan, kalau urusan sholat, urusan agama aja Rasulullah ridho digantikan oleh Abu Bakar, apalagi urusan kepemimpinnya. Maka kemudian beliau udah, inilah orang yang paling berhak menggantikan. Jadi menggantikan kepemimpinannya, bukan menggantikan kenabiannya. Intinya bahwa kita tentu kita sebagai seorang muslim ya, harus ada upaya-upaya ya. Kita jangan menganggap bahwa ini tidak penting dalam kehidupan kita. Kita berusaha untuk orang yang beristihad memilih yang terbaik kan. Ya, kalau dia dapat benar maka dapat kebaikan, kalau enggak pun kita harus sudah berupaya untuk merimpun. Apa diantaranya disebutkan? Tentu ukurannya tadi kaitannya dengan tugasnya, hirasatuddin wa siyasatuddin. Orang yang kita yakini nanti ketika kepilih pasti agamanya itu bagus, amar ma'rufnya untuk dirinya, untuk orang lain, untuk masyarakatnya. Karena itu tujuan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita terpilih pemimpin kok kemudian ibadah-ibadah kita kurang maksimal atau kendala-kendala, kemaksiatan merajalela, nuansa dakwahnya kurang, jangan. Kita pilih yang ini karena ini penting, hirasatud dunya wa siyasatuddin. Yang kedua tentu orang yang punya keunggulan, karena pemimpin ini yang akan
bisa berbagi untuk rakyatnya. Bagaimana dia itu harus unggul dari sisi keilmuannya, unggul pengalamannya, eksekusinya gitu kan. Jadi ya kalau kita punya pemimpin masih standar dengan rakyatnya, ya berarti nggak bisa. Karena faqidu syai' la yuti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak akan disumberi. Bahwa pemimpin itu adalah apa? Sayyidul qaumi khadimu. Ya, pemimpin masyarakat ya pelayannya. Ya, dia yang akan melayani kita masih harus punya kelebihan kemampuannya. Dan yang tidak kalah penting disebutkan dalam hadis apa? Orang pemimpin itu jangan hanya ansih memilih dan memperhatikan sosok dirinya, tapi siapa orang-orang yang mendukungnya. Kata Rasulullah SAW, ma ba'athallahu min nabiyyin walastakhlafa min khalifatin illa kana lahu bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tahuddu 'alaihi wa bitanatun ta'muruhu bisyarri wa tahuddu 'alaihi. Kata beliau, tidaklah Allah mengutus seorang nabi, mengangkat seorang khalifah, seorang pemimpin, melainkan mereka itu akan ada dua pendukung. Orang-orang dekat bitonah itu pendukung, orang-orang yang mungkin jadi penasehatnya, jadi orang dekatnya, jadi pegawainya, semuanya itu. Kata Rasulullah, pasti akan ada dua macam pendukung. Bitonatun ta'muru bil ma'ruf. Pertama, pendukung-pendukung yang mendorong, mengingatkan, mengajak untuk dia mensukseskan kebaikan-kebaikan. Wa bitonatun ta'muru bisyarr. Tapi akan ada pendukung-pendukung orang-orang dekat yang akan mengajak kepada keburukan. Dia tahu ini pemimpin yang potensial jadi nih, kita dukung juga rame-rame. Rupanya dia hanya untuk memperalat saja. Setelah jadi nanti dia akan peras dia. Ini kan bitonatun ta'muru bisyarr. Dikatakan wal maqsumu man asamallah. Orang yang dijaga, yang Allah lindungi lah. Tapi secara umum bahwa setiap pemimpin itu akan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik ya, dan orang-orang buruk. Dan hati-hatilah kita, jangan fokus kepada pribadinya itu, tapi kita harus tahu siapa yang nanti akan jadi pendukung-pendukungnya, pembisiknya, pembantunya, yang semuanya itu akan menentukan bahwa orang sebaik apapun kalau sekitarnya, sekelilingnya setiap saat itu buruk, dia akan dikatakan al-insanu, kata Rasulullah SAW, al-insanu ala dini khalilihi. Orang itu akan mengikuti agama orang-orang dekatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul